Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Emleksi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 14 hingga tanggal 20 April 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Anggap ini sebagai reading for fun. Sebelumnya saya ingatin lagi, bacaan ini juga bisa vice versa ya. Kalau bukan milik kamu, bisa jadi milik orang-orang terdekat kamu. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan dimanapun kalian berada. Mohon maaf ya, saya terlambat mengucapkannya karena memang selama liburan Lebaran beberapa minggu ke belakang saya juga benar-benar memfokuskan liburan saya, menikmati liburan Lebaran saya, supaya pada saat saya membaca kembali saya benar-benar totalitas refresh. Terima kasih juga buat teman-teman Sagi yang kembali senantiasa ke bacaan-bacaan Emleksi. Semoga bacaan Emleksi ini bermanfaat untuk kalian ya, bisa memotivasi. Dan ya begitu dia. Saya lanjut aja ya. Untuk leadership strength, talk to your angels, you are on the right path. Ya, ada jiwa kepemimpinan di sini. Mungkin kamu sosok pemimpin di lingkungan, bukan cuma di lingkungan pekerjaan, tapi di lingkungan keluarga. Strength, ada kekuatan. Everything you've experienced in your life has made you strong and courageous. Banyak pengalaman yang kamu alami, mungkin dari suka duka, banyak pahitnya mungkin ya, tapi ini justru yang membuat kamu menjadi sosok yang kuat dan dipercayakan menjadi seorang pemimpin. Talk to your angels instead of worrying, ask for divine guidance ya. Ada sesuatu hal yang membuat kamu mungkin khawatir. Saya nggak tahu apa yang kamu khawatirkan, kita buka nanti di kartu ini ya. Apa kira-kira yang membuat kamu khawatir? Tapi kalau kamu pun khawatir terhadap sesuatu hal, bawa dalam doa, bermeditasi. Coba tenangkan hati dan pikiran dulu. Okay, you are on the right path. Keep doing what you are doing because it's working. Iya, di sini dikatakan bahwa sebenarnya kamu udah berada di jalur yang benar. Oke, mungkin awalnya kamu ragu akan sesuatu. Apakah ini udah benar, udah tepat yang aku lakukan ini? Apakah yang aku omongkan itu udah benar nggak ya? Nanti aku jangan-jangan salah gitu. Nah, di sini kartu oracle kamu berkata bahwa udah kamu udah tepat Sagi. Oke, untuk leadership saya klarifikasikan ya untuk setiap kartu. Ada Three of Pentacles, ada Seven of Wands, dan juga Five of Pentacles. Ya, Three of Pentacles. Sepertinya ya ini namanya kalau leadership ya, ada pemimpin pasti ada anggota-anggotanya. Dan di sini ada bentuk kerjasama yang terhubung ya antara kamu sebagai sosok pemimpin dengan orang-orang sekitar kamu. Ya, kerjasama yang baik itu adalah saling memberi ya, saling berkontribusi. Kalau misalnya ada yang kurang, ditanyakan, ada yang kurang, diperbaiki atau dilengkapi oleh yang lain, anggota-anggota yang lain. Bisa jadi Three of Pentacles ini, bentuk kerjasama ini adalah bentuk hubungan kamu dengan pasangan kamu ya, bisa jadi ya. Jadi pasangan itu kan harusnya saling melengkapi ya, bukannya salah satu terus ini bersandar ke pasangan yang satu lagi. Kasihan yang disandarin nanti ngerasa terbebani gitu ya kan. Nah, ada Seven of Wands. Seberapa berat pun beban atau rasa khawatir yang kamu bakal hadapi di minggu ini, kamu akan mampu melewati itu, kamu akan mampu menyelesaikan itu. Seven of Wands ini diberikan kemampuan, talenta atau kecakapan untuk menyelesaikan masalah apapun yang ada di hadapan dia itu. Ya, dia bakal berusaha, kamu bakal berusaha nih. Ini ya energi Sagittarius ini, ya. Awalnya mungkin kamu di sini frustasi, mungkin kamu sedang mengerjakan proyek. Ya, ada proyek yang dikerjakan dan bukan cuma kamu aja di sana yang mengerjakan itu sebenarnya gitu ya. Cuman kayak rasa khawatir itu lebih besar kamu rasakan dibandingkan orang-orang di sekitar kamu. Kamu kayak ngerasa lebih bertanggung jawab untuk keberhasilan proyek itu.
Okay, talk to your angel. Talk to your angel. The Three of Empress, the Empress, the Tower, dan juga Page of Cups. Ya, ada sesuatu hal yang membuat kamu terkejut. Itu yang mungkin membuat kamu ini ya, khawatir ya. Ada sesuatu hal yang membuat kamu stres, khawatir. Seperti kamu dapat pesan. Pesan ini mungkin melibatkan kerjasama, melibatkan hubungan. Kamu takut hubungan menjadi retak atau tidak baik. Kamu mungkin takut mengalami kerugian dalam hal finansial atau kehilangan pekerjaan. Kamu takut hasil pekerjaanmu tidak begitu maksimal. Tapi ada di sini The Empress nih. The Empress menunjukkan bahwa sebenarnya segala sesuatunya, seberat apapun masalah kamu, ya, seberat apapun tantangan di hadapan kamu, kalau kamu tekun, disiplin di dalam menyelesaikannya, kamu bakal mendapatkan keberhasilan. Tapi bukan sesuatu yang instan ya. Saya ngelihat ini bukan sesuatu yang instan, butuh waktu dia. Oke, untuk strain, harusnya saya mulai dari string ya kan, baru di sini kiri kanan. Tapi nggak tahu kenapa saya tiba-tiba kesini nih. Tiba-tiba saya lupa aturannya. Saya nggak ngerti. Bisa jadi Sagittarius ada yang seperti itu ya, mungkin di minggu ini. Kayaknya Sagittarius kudu harus hati-hati deh di dalam mengingat jadwal, schedule. Jangan sampai misalnya kamu kelupaan jadwal kamu, apa yang harus kamu selesaikan misalnya hari ini, besok, ya. Terus ketika tiba-tiba teringat, terkejut ya kan, aduh ternyata aku harus kerjain ini kok belum ku kerjakan, aduh gimana itu gitu ya kan. Saya ngerasa sepertinya ada beberapa di antara kamu seperti itu. Oke, untuk stringnya ada Two of Swords. Ya, terlalu banyak berpikir, overthinking, jadi membuat kepala jadi mandek. Kalau kita terlalu banyak overthinking, muter-muter terlalu takut khawatir, jadi kepala kita itu jadi nggak bisa relax, nggak bisa berpikir secara leluasa, nggak bisa melihat dengan jernih gitu, menganalisa sesuatu pun nggak bisa dengan jernih. Jadinya bukannya makin luas cara berpikirnya, malah makin sempit kalau kita overthinking, berputar-putar memikirkan satu hal aja yang dipikirkan terus gitu ya kan. Nah, ini Wheel of Fortune nih, string, kudu harus berhati-hati untuk Sagi ya, jangan terlalu overthinking di minggu ini, karena ini bisa mengubah situasi kamu, baik hubungan kerja sama kamu dengan orang-orang sekitar kamu, maupun dalam hal keberuntungan ini finansial. Kalau kamu jualan, kamu sebagai seller, ini kan seller ini kan untung-untungan kadang ya. Kalau kamu energinya nggak bisa dikontrol, otomatis aura, daya tarik terhadap rezeki itu bisa berubah sewaktu-waktu, karena ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini terus dia berputar, bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, ada string ini terlalu kuat. Saya melihat di sini sepertinya ego bermain besar di sini. Ada ego yang sangat besar. Kalau kamu nggak bisa mengontrol ego ini, maka yang ada bisa muncul sesuatu hal yang nggak diinginkan. Ya, the tower, katastrofe, seperti keruntuhan, perpecahan atau keretakan hubungan kamu dengan diri kamu sendiri maupun dengan orang-orang sekitar. Okay, you are on the right path. You are on the right path. Page of Wands,
Nine of Pentacles, oh Justice. Oke, ya. Awalnya memang kamu mungkin juga di sini ini ya. Awalnya memang kalau saya ngelihat ini, memang di awal kamu overthinking, terlalu takut, terlalu khawatir. Nanti rugi, nanti nggak sanggup. Misalnya kamu ngecicil mobil, nyicil rumah, nanti nggak sanggup untuk bayarnya. Aduh gimana? Nanti ada masalah, tiba-tiba ada masalah, terus kita nggak bisa melunasinya. Gimana dong? Yang ada kita jadi kolaps, makin kolaps. Kamu takut. Ya. Kalau kamu ngedengerin itu terus, nanti kamu jadi overthinking. Kamu ulang-ulang. Nah, kalau kita overthinking membuat emosional kita tuh nggak tenang, sedih, rasa mengintimidasi diri sendiri, mengintimidasi emosi diri sendiri ya kan. Tapi saya ngelihat di sini kamu kayak sadar akan hal itu. Kamu mendapatkan mungkin pesan, ya ada pesan yang kamu dapatkan. Saya ngerasa sepertinya kamu bakalan dealing dengan seseorang dimana ternyata orang ini nih memberikan pesan-pesan yang manis, bisa jadi motivasi atau mungkin nggak sengaja dia ngomong sesuatu lalu itu memberikan kamu ilham, seperti ada makna di sana dan itu membukakan pikiran kamu. Oh iya ya, aku nggak seharusnya berpikir yang negatif, terlalu berburuk prasangka, itu nggak boleh. Aku harus seimbang nih gitu ya, ada justice di sini ya. Aku harus optimis nih, harus stay positif. Kalau aku berusaha pasti aku bisa. Kalau aku nggak malas-malas pasti aku bisa. Mau seberapa berat pun cicilanku ke bank ya, pasti aku bisa tuntasin kalau aku tekun, aku stay humble, aku tidak terlambat, atau kalau aku tidak lebih mengutamakan yang lain, aku fokus untuk ini nih, masalah yang harus dilunasin ini, pasti aku bisa sampai pada tujuan itu, pas sampai pada finalnya gitu ya kan. Ya, saya ngelihat di minggu ini ya, apapun yang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran kamu, semuanya bakalan bisa kamu atasi. Oke, Sagi, demikian untuk Sagi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.